menaikkan syukur-Mu. Seluruh masa, oh masa, worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing it again, bless the Lord. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan.
Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya Bapa. Dan Tuhan sudah memilih kami menjadi umat-Mu. Tuhan sudah pilih kami menjadi imamat rajani Bapa. Satu anugerah yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini pun kami boleh datang kepadamu dengan menaikkan pujian penyembahan dalam tubuh yang sehat. Itu juga satu berkat yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan selamanya kami akan selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima pujian dan sembah kami, bukan yang lain. Sebentar Bapa, kami mau belajar duduk diam seperti Maria mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat BMC yang sangat Tuhan cintai pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim PAW luar biasa, sudah membawa kita ke ruang Maha Kudus pagi hari ini. Shalom jemaat BMC yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur ya, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Besar, amin. Yuk tengok kanan kiri kita, katakan shalom, haleluya. Berikan senyum terbaik kita. Sudah gosok gigi kan? Berikan senyum Pepsodent kita. Loh, kok promosi? Haleluya, gak boleh ya. Ucapan terima kasih atas kepercayaannya Pak Gem, Bu Gem pagi hari ini, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih saya boleh berdiri di depan jemaat BMC yang luar biasa. Karena pertama kali di sini saya memperkenalkan diri, jadi saya dan istri melayani di Gereja Betel Indonesia Sentro Sidoarjo. Saya ini ketiban sampur, jadi meneruskan pelayanan dari mertua, ayah mertua. Jadi nggak punya cita-cita jadi pendeta maupun gembala, tapi ya namanya ketiban sampur ya saudara ya. Jadi kalau ke Sidoarjo silakan main. Nama saya Andreas Agus, ada kata Agus itu karena lahirnya bulan Agustus. Haleluya. Saya asli dari Kediri, tetanggaan sama Ibu Gem, Pare ya. Ada yang dari Kediri di sini? Tuh, 1, 2. Ya, akhirnya kami berdua, saya merantau di Sidoarjo, Bu Gem merantau di Surabaya ya. Haleluya. Jadi kita perantauan di sini. Oke, di ibadah pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan isi hati Tuhan spesial untuk jemaat BMC dengan satu tema yaitu menjaga identitas imam. Mari dudukkan saya, 1, 2, 3, menjaga identitas imam. Jemaat BMC yang dicintai Tuhan, saya sudah menjadi anak yatim di usia 12 tahun. 12 tahun ketika hari pertama Eptanas waktu itu ya, kita Eptanas, saya pulang sekolah, biasanya di abonemeno becak. Ini kok tiba-tiba kepala sekolah masuk ke rumah, Andreas nanti pulang Eptanas, tunggu ya, ada yang jemput. Oh ya sudah saya ngerjakan. Selesai dijemput sama full timer gereja, saya dibonceng naik motor, begitu deket rumah, toko rumah saya, tokonya tutup, begitu masuk rumah saya dengar suara tangisan mama saya, ya itulah. Hari kedua dan seterusnya saya ujian harus belajar di rumah duka, saudara. Haleluya. Ya, saya punya adik 3, ayah saya meninggal di usia 41 tahun, ayah saya. Mama saya menjanda di usia 37 tahun. Sejak SMP saya sudah melayani Tuhan, saudara. Pulang SMP saya latihan musik, belajar gitar di gereja. Terus melayani sebagai guru sekolah minggu, paduan suara, WL, dan sebagainya. Lulus SMA, saya langsung bekerja di dunia sekuler belasan tahun. Saya sempatkan kuliah ekonomi, ya, jadi bekerja sambil kuliah di Kediri waktu itu, hingga akhir tahun 2010. Saya dipaksa Tuhan, ya, dalam tanda petik dipaksa Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan sekuler saya. 98 saya memang pindah di Surabaya, jadi kerja di Kediri, terus 98 dipindah ke Surabaya sampai akhirnya 2010 kemarin. Jujur waktu itu saudara, ketika saya dipaksa Tuhan meninggalkan pekerjaan, saya bimbang. Saya masih jujur, masih takut dan khawatir, gak tahu kemana tujuan hidup saya. 2010 kemarin. Ya, sampai akhirnya saya mengikuti School of Life-nya. Tahu Bapak Pendeta Guana Tanjung 3 hari di Surabaya. Saya PP, Sidoarjo, Surabaya. Hari ketiga di sesi terakhir.
sesi terakhir, pada saat semua maju untuk didoakan, Tuhan Yesus sampaikan pesannya melalui hambanya. Ya, waktu saya mengadakan tangan ke atas gini, hambanya datang ke saya, mengambil saya, pegang tangan saya, berdoa. Sampaikan pesan Tuhan, kamu memang tidak muda lagi, tapi saya sudah memanggilmu sejak belasan tahun yang lalu, dan aku akan tetap memakaimu. Waduh Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tangis saya langsung pecah, gak tahu malu dah. Di depan orang banyak, nangis geru-geru saya, saudara. Bayangkan ya, inti dari kisah saya apa saudara? Inti dari kisah saya, sekalipun sudah berkarir belasan tahun, sesungguhnya saya belum tahu tujuan hidup yang sejati. Sampai akhirnya, yaitu di pertengahan bulan Januari, jadi dua minggu setelah saya resign, baru saya dijawab Tuhan. Jemaat BMC yang sudah yakin dengan tujuan hidupnya bisa melambaikan tangannya pagi hari ini. Yang sudah yakin dengan tujuan hidupnya, puji Tuhan, luar biasa. Yang lainnya masih belum ya, minta doa sama Tuhan, supaya Tuhan nyatakan, haleluya, haleluya. Ada berita sukacita untuk jemaat BMC pagi ini. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Oke, di depan juga ada. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Terjemahan bahasa Inggris katakan a royal priesthood, yang artinya imamat kerajaan atau imamat yang rajani. Haleluya. Ayat 1 Petrus 2 pasal 9 ini berbicara tentang tujuan hidup saudara. Tujuan hidup. Dalam suratnya Petrus menyebut bahwa kita sudah dipilih oleh Allah. Amin. Pertanyaannya dipilih untuk apa, Pak? Dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dari ayat ini kita tahu sekarang, mengapa jumlah pengikut Kristus tidak sebanyak pemeluk agama yang lain. Karena tidak semua orang dipilih menjadi imamat rajani. Gak semua saudara. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini juga terberkati sekali. Wow. Gak sembarang orang. Haleluya. Jadi, Tuhan sudah menetapkan tujuan hidup kita yaitu sebagai imamat rajani. Amin. Mari tunjuk kanan kiri kita dan katakan, Bapak Ibu Saudara adalah imamat rajani ya. Tunjuk kanan kiri. Bapak adalah imamat rajani, Ibu adalah imamat rajani ya. Haleluya. Berikutnya, jangan hanya nunjuk, sekarang tunjuk diri sendiri. Saya juga imamat rajani loh gitu. Beritahu kanan kiri. Saya juga imamat rajani gitu. Bukan tonggone tok tapi kita juga ya. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya imamat rajani? Apa Pak maksudnya imamat rajani? Imamat rajani artinya kita mempunyai dua posisi atau identitas. Dua posisi atau identitas sekaligus, yaitu sebagai imam dan raja. Di ibadah pagi ini saya akan membahas tentang identitas kita sebagai imam, dan di ibadah kedua nanti saya akan membahas tentang identitas kita sebagai raja. Jadi yang sudah datang sekarang lanjut ke ibadah siang ini, amin. Supaya penuh. Bahkan gak cukup ya, haleluya. Nah, dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya mendapat status atau identitas baru yaitu imamat yang rajani. Artinya kita berfungsi sebagai imam sekaligus raja. Kita tidak bergantung lagi kepada orang lain untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak bergantung lagi kepada orang lain untuk apa? Untuk bisa mencari tahu apa kehendak Tuhan. Jadi, identitas sebagai imam ini berbicara tentang akses. Tirukan saya, 1, 2, 3. Akses. Akses khusus, saudara. Kita disebut imamat rajani karena memiliki akses untuk langsung datang kepada Tuhan tanpa perantara. Termasuk ketika kita sakit batuk, pilek, bapil, kita nggak perlu lagi panggil Bapak Gembala atau Ibu Gembala lagi. Pak Gem, tolong ke rumah saya sakit. Oh ya, sakit apa Pak? Batuk pilek Pak, sudah 2 hari. Alah yo. Mulai sekarang nggak perlu lagi saudara. Kita sudah punya akses langsung. Berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya Pak Gem, Bu Gem bisa
leluasa lagi. Jangan dikit-dikit batuk pilek datang doain jemaatnya ya. Saya juga tinggal di Citra Garden punya kartu akses warga. Artinya apa? Kapanpun saya masuk ke klaster-klaster yang lain juga bisa, karena saya punya kartu warga atau kartu akses. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya bacakan King James Version. And has made us king and priest unto God and his Father. Dan telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah dan Bapanya. Jelas, bahasa Inggrisnya jelas. And has made us king and priest unto God and his Father. Nah, dengan identitas sebagai imam, sudah seharusnya jika kita memiliki gaya hidup juga sebagai imamat rajani. Seorang gembala sidang juga harus memiliki gaya hidup gembala sidang, bukan seorang preman. Betul? Pernah mendapati gembala sidang tapi juga di luar gereja preman. Hari Sabtu Minggu di gereja, gembala sidang, gaya hidupnya gembala sidang. Angkat tangan gini, tapi begitu Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, gayanya apa saudara? Di jalan raya, mobilnya dipotong dikit, diuber. Ya, nggak terima, gayanya gaya preman. Ya, sekarang apa maksudnya gaya hidup imamat rajani? Oke, apa maksudnya gaya hidup imamat rajani? Maksudnya gaya hidup imamat rajani adalah cara hidup yang menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di mana? Di setiap aspek kehidupan. Bukan hanya di aspek tertentu, di semua aspek kehidupan. Dan menolak prinsip-prinsip dunia. Jelas banget. Pada perjanjian lama, yang boleh membakar ukupan atau korban bakaran adalah memang para imam. Bahkan seorang raja pun dicatat tidak boleh melakukannya. Ingat, contohnya siapa? Raja Saul. Waktu itu Saul yang statusnya sebagai raja, identitasnya sebagai raja, membakar ukupan yang seharusnya adalah tugas Nabi Samuel sebagai imam. Akhirnya Saul harus mendapatkan hukuman dari Tuhan. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Itu judul perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Nanti Bapak bisa baca di rumah. Ayat yang pertama di situ dikatakan Saul 2 tahun menjadi raja Israel. Baru 2 tahun menjadi raja Israel, saudara. Saya rangkum lagi, ayat yang ke-5 sampai 7. Di situ orang-orang Israel terjepit dan gemetar. Mereka ketakutan dikepung orang Filistin. Tentara Filistin luar biasa banyaknya dan orang Israel kalah jumlah. Kita biasa sebagai manusia kan lihat kan, melihat dengan mata, waduh, iki kalah jumlah pasti kalah iki. Takut dan gemetar. Perhatikan ayat yang 8. Ayat 8, Raja Saul sudah 7 hari menunggu. Namun Samuel belum datang ke Gilgal, sementara rakyat mulai meninggalkan Saul. Sampai akhirnya di ayat yang ke-9, Raja Saul mempersembahkan korban bakarannya. Saya bacakan ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Ayat selanjutnya, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dan gak pakai lama saudara, Tuhan itu GPL, gak pakai lama. Ayat 13 katakan apa? Di situ Raja Saul langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Keren saudara. Awalnya, ayat 15, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Hati-hati saudara. Tuhan memang maha pengampun, amin. Tetapi setiap dosa kesalahan kita ada konsekuensinya. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah jalan. Jadi setelah beridentitas sebagai imam, kita harus menjaga dan mempertahankan identitas ini dengan baik. Amin.
Identitas imam kita harus kita jaga dengan baik. Contoh, saya suka bulu tangkis, suka main juga. Tapi sekarang lebih suka nonton. Kenapa? Karena uangnya sudah kalau janjian jam 7, datangnya jam 8. Saya nunggu saat jam di Gor Sidoarjo, yang lain baru tuk datang. Waduh, saya pikir ini gak cocok buat saya ini. Ya, tunggu-tungguan kalau badminton. Masa apa main dewe, saudara? Kan gak mungkin. Akhirnya saya milih fitness, nge-gym. Datang kapanpun, datang langsung workout sudah selesai ya. Saya suka badminton. Marcus Kevin tercatat sebagai ganda putra ranking 1 dunia sejak tahun 2017. Betul? Ada yang suka bulu tangkis di sini? 5 tahun mereka mempertahankan statusnya sebagai ranking 1 dunia. Apakah mereka santai-santai? Oh, jelas enggak. Kita bisa perhatikan berapa jam mereka latihan sehari untuk mempertahankan statusnya. Contoh kedua, puji Tuhan, selain sebagai gembala sidang di GBI Sinto Sidoarjo, saya juga berstatus sebagai dosen tetap di sebuah STT. Saya sudah memiliki NIDN, nomor induk dosen negara, ya, sejak beberapa tahun yang lalu. Setelah banyak syarat saya penuhi, puji Tuhan saya sudah punya jabatan lektor sekarang. Ini tidak berhenti di sini. Saya harus berjuang agar bisa naik ke lektor kepala, baru ke profesor. Agar bisa dapat tunjangan dari negara. Kalau di posisi saya sekarang lektor, belum dapat tunjangan, saudara. Saya harus maju lagi, supaya dapat tunjangan dari negara. Saat saya tidak menyelesaikan syarat-syarat yang ada, jabatan saya sebagai dosen tetap bisa dicoret gak? Bisa, saudara. Semakin saya nyemplung ke dalam profesi ini, ternyata saya tahu banyak syarat yang harus saya penuhi. 1 tahun harus menulis jurnal 2 kali. Bukan hanya jurnal nasional, jurnal internasional, saudara. Umi kiri jemaat tes ngeluh, saudara. Suruh nulis jurnal, aduh. Ya. Tapi itu harus syarat-syarat yang harus saya kerjakan untuk mempertahankan status identitas saya sebagai dosen. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga identitas sebagai seorang imam? Nah, bagaimana saudara dan saya menjaga identitas sebagai imam? Tadi kan kita sebagai imam-imam kan ya? Haleluya. Oke, yang pertama, kita harus kuat dalam berdoa. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kita harus kuat dalam berdoa. Imam lek enggak kuat berdoa terus ojo disebut imam, betul? Ya. Kolose pasal 4 ayat 2. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Continue in prayer. Bertekunlah dalam doa. Saya sebetulnya juga pribadi yang enggak tekun berdoa. Enggak bisa saya suruh 1 jam berlutut di kamar, enggak kuat juga. Aslinya. Tapi saya belajar dari 1/4 jam, setengah jam, belajar. Kalau kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri, 5 menit selesai, saudara. Tapi belajarlah menjadi pendoa syafaat, amin. Doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta keluarga. Doakan saudara-saudara kita yang sakit, yang sedang membutuhkan pekerjaan. Maka 1 jam gak kroso, saudara. Serius. Saya awalnya juga sama, kalau doa buat diri sendiri, berkati aku Tuhan, lindungi aku, selesai 5 menit. Tapi ketika saya mulai menjadi pendoa syafaat buat jemaat, satu-satu yang saya ingat saya doakan, saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan lama. Roma pasal 12 ayat 12. Roma 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam, apa saudara? Doa. Jadi, hal pertama yang harus kita kerjakan untuk menjaga identitas kita sebagai imam adalah kita harus kuat dalam berdoa. Contoh pribadi yang kuat atau tekun dalam doa di dalam Alkitab adalah siapa? Hurufnya depan D. Siapa? Daud. Ada yang namanya Daud di sini? Gak ada. Nanti kalau punya anak beri nama Daud ya. Daud. Mazmur pasal 55 ayat 16 sampai 17 ya. Mazmur pasal 55 ayat 16 sampai 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ayat 18. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Perhatikan, di waktu petang, pagi dan tengah hari. Daud berdoa 3 kali setiap hari, saudara. Kalau kita, makannya 3 kali sehari. Ya. Daud berdoa 3 kali sehari. Kira-kira separuh dari kitab Mazmur adalah karangan Daud dan isinya adalah doa-doa Daud.
Dan kita tahu bagaimana Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud suka berdoa, kuat. Kalau saudara nggak kuat berdoa seperti Daud yang 3 kali sehari, belajarlah setiap saat, anytime, anywhere, dimanapun kita berada, terus nyambung, ya, connect ke surga. Seperti radio, kita frekuensinya harus frekuensi surga terus. Jadi ketika Tuhan ngomong kita bisa mendengar. Seperti ketika begitu tadi kami dari Sidoarjo masuk ke mobil, saya langsung nyalakan FM. Ya sudah, masuk ke Suara Surabaya. Atau saya ganti ke Betani FM. Saudara dan saya setiap saat harus connect dengan surga. Amin. Karena kita imam-imamnya Allah. Jangan connect jangan connect ke tempat yang lain. Ya, haleluya. Contoh tokoh kedua dalam Alkitab yang kuat berdoa siapa? Dia juga. Tebak-tebakan ini. Habis Daud, pinter-pinter jemaat BMC ini. Daniel ya. Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel pasal 6 ayat 10 atau 11 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel mau ditangkap, saudara. Tetapi yang mau menangkap itu pun mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayo, jemaat BMC, sudah waktunya. Ya, kita udah tahu kan identitas kita adalah imam. Dan seorang imam itu yang pertama bisa menjaga identitasnya kalau kita kuat dalam berdoa. Ya, kita sama-sama berjuang. Mulai hari ini pulang dari gereja, perbaiki ya komitmen dengan Tuhan. Gak perlu dengan Bapak Ibu Gembala, tapi komitmen langsung dengan Tuhan. Saya mau berdoa seperti Daud dan Daniel 3 kali sehari. Amin, haleluya. Tuhan kita luar biasa. Sekarang yang kedua, bagaimana kita menjaga identitas kita sebagai seorang imam? Yang kedua, kita harus kuat dalam merenungkan firman-Nya. Mari itu kan saya, 1, 2, 3. Kita harus kuat dalam merenungkan firman-Nya. Satu paket, saudara. Ya, satu paket. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam, saudara. Artinya kapan? Sepanjang hari, siang dan malam. Terus, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Kita sudah tahu loh saudara, rahasianya supaya kita berhasil dan beruntung. Merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tauratnya siang dan malam. Tapi seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mau berhasil dan beruntungnya tok. Tapi nggak mau bayar harga untuk merenungkan firman Tuhan. Ya mana bisa saudara. Ya. Ada yang sudah selesai menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian lompat Wahyu loh ya. Kejadian sampai Wahyu ada sudah. Boleh tahu saya. Wow, puji Tuhan. Yang di atas. Wow, puji Tuhan. Yang sudah 5 kali putaran. Enggak ada, mungkin langsung 10 putaran ini mungkin. Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita harus paksa diri untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Setengah dipaksa, jangan dijadikan tombol ngantuk. Ada yang baca kitab supaya bisa tidur. Ya, haleluya. Pak, saya nggak bisa tidur kalau malam. Biasanya yang usia-usia 60 ke atas gitu suka sulit tidur. Terus gimana Pak? Saya pakai baca kitab ngantuk Pak. Waduh, ya ampun Tuhan. Terus saya mesti ngomong apa saudara? Saya ngomong, Pak minum teh seri aja. Teh seri itu bisa membuat kita ngantuk. Gitu ya? Iya. Ya, jangan baca kitab buat tombol ngantuk. Haleluya. Oke, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita kuat merenungkan firman-Nya setiap waktu? Kita renungkan ya. Poin yang kedua kita kerjakan mulai hari ini. Kuat berdoa, yang kedua kuat merenungkan firman-Nya. Sekarang yang ketiga, bagaimana saudara dan saya
menjaga identitas sebagai seorang imam. Yang ketiga, kita harus kuat dalam beribadah. Katakan sama-sama, kita harus kuat. Waduh Pak, cek abote. Cuma 3 saudara. Kalau 30 ya sampai sore. Cuma 3. Ya, haleluya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan ibadah kita? Saya nggak tahu, ya, apakah kita sudah kuat dalam ibadah? Setiap ibadah kita datang, ibadah komsel, ibadah apa lagi? Doa malam, doa pagi, ya, ibadah hari Minggu. Kiranya ini jadi perenungan buat setiap kita, ya. Apakah sebaliknya, kita hari ini masih seperti Krislam? Tahu Krislam? Kristen kapal selam. Artinya kalau hari ini muncul ibadah gini di permukaan, nanti 2 bulan hilang. Nanti Paskah muncul lagi ke permukaan, kapal selam itu. Setelah Paskah, nyelam lagi. Muncul lagi, Natal. Waduh, itu namanya Krislam, Kristen kapal selam. Ayo, kita harus berjuang. Hidup itu perjuangan. Demikian juga menyandang identitas sebagai imam, itu perjuangan saudara. Harus kita perjuangkan. Ya. Kami ini sebagai gembala sidang juga mendapat identitas sebagai gembala itu juga harus menjaga diri dengan baik. Ya. Kita tahu berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini di mana. Dulu pelayanannya luar biasa kan, jemaatnya ribuan juga. Tapi sekarang di mana? Jangan sampai kita nggak finish well. Ya, pertahankan identitas kita sebagai imam, jaga dengan baik-baik. Haleluya. Mari jemaat BMC yang dicintai Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih dan memberikan identitas baru kepada kita sebagai imamat rajani. Dan identitas imam ini harus kita pertahankan dengan cara yang pertama apa? Kita harus kuat dalam berdoa. Yang kedua, kita harus kuat dalam merenungkan firman-Nya. Yang ketiga, kita harus kuat dalam beribadah. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tim PAW bisa maju ke depan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Jemaat BMC yang saya kasih, kita boleh setiap minggu boleh beribadah 2 kali, 3 kali. Gak peduli seberapa banyak kita beribadah. Tadi poin yang ketiga katakan kita harus kuat dalam beribadah. Tapi kalau saat kita sudah kuat beribadah, tapi kita nggak meresponi setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, semuanya akan sia-sia, saudara. Saudara di rumah pulang dari tempat ini, nonton ibadah online, buka YouTube, banyak ibadah di sana. Kita bisa nonton YouTube sampai sore, sampai malam. Tapi kalau firman Tuhan yang datang kepada kita nggak pernah kita responi, itu semua juga sia-sia. Pagi hari ini firman Tuhan sederhana, tapi Tuhan minta respon kita. Tuhan mau kita menghidupi firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan sudah berikan identitas baru buat setiap kita sebagai imam. Dan ternyata menyandang predikat, menyandang status sebagai imam itu harus kita pertahankan, harus kita jaga. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan.
Amin, amin. Pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita, katakan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan. Semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bawa hatiku menyembah Yesus makin bertambah. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Raja segala raja. Mengiring Yesus. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kesukaan kami adalah mengikutmu sampai akhir hidup kami. Yang
yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan buat jemaat BMC yang sangat Tuhan cintai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat identitas yang sudah Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada kami, yaitu sebagai imamat rajani. Firman Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus menjaga identitas kami dengan baik pagi hari ini. Terima kasih buat kepercayaan dan identitas yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mau kerjakan bagian kami mulai hari ini. Kami mau menjadi imamat yang kuat dalam berdoa. Kami mau menjadi imam yang kuat dalam beribadah. Dan kami mau menjadi imam yang kuat dalam merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami menghidupi setiap firman yang datang kepada kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan.